Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini adalah part 2 menuju ke puncak Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Masih bersama Om Inu, Mas Adit tadi ketemu di jalan sama Mami Legend. Wih, langsung pose berbaring, mumpung enak ya. Nah, kita tadi dari Kawah Chandra di muka dan air terjun alam bawah. Sekarang kita menuju ke atas. Sekarang setengah 2 siang, kita siap-siap di sini berangkat. Pastikan sebelum berangkat teman-teman makan dulu di pos 2 ini, karena jarak dari pos 2 ke pos 3 adalah kurang lebih 2,5 jam. Jadi ini adalah jarak terjauh pendakian lewat Cemoro Kandang ini. 13.40 kita berangkat menuju ke pos 3. Ini asik nih kayaknya di review nih. Ini banyak komen ya, biar kita review apa enggak ini. Apa? Kelty apa mau? Coyote. Sama ini Konsina. Apa Mas tadi Mas? Bering. Komen yang banyak di review apa enggak? Nanti lah nggak ada yang komen ya sudah, berarti tetap tak review. Dari pos 2 ini kita bisa lihat jalannya menyempit. Kalau tadi kanan kiri lumut, sekarang kanan kiri rumput. Ini tanjakannya masih tanjakan manja. Siap-siap 2,5 jam jalan terus. Mungkin kita bisa lebih lama, mungkin kita bisa lebih cepat. Jalannya berupa anak tangga dari akar-akar. Nah, ini udah mulai naik, agak nanjak, lumayan. Lima menit dari pos 2, ini ada tulisan awas jurang. Belok kanan masih tetap di hutan Kaliandra dan jalannya jadi landai. Sebelah sana lereng. Ini pohon cemara. Jadi ternyata maksud tulisan tersebut tadi, sebelah kiri kita ini jurang. Jalannya lebar 5 telapak kaki. Di depan sana kita bisa lihat tebing. Ini jalannya mengitari lereng tebing ini. Ini kayak di Welirang ya. Cuman jalannya nggak berbatu. Ini lumayan keren. Nah, di sini kita sudah merasakan adanya hembusan angin. Dan ini lumayan dingin. Karena anginnya bawa kabut. Cuman jarak pandang masih aman. Sebelah kanan sana lereng juga. Ini dikasih apa ini? Kabel besi atau pagar pembatas dari besi supaya enggak jatuh ke blank sini. Wih, sini suasana hening banget. Kalau tadi kan sebelum pos 2 kan suara kawah ya. Sampai pos 2 juga masih ada suara kawah. Di sini hening banget. Oh, ini kita ngelewati curah ini. Hati-hati ya. Ini kayunya agak lapuk kayaknya. Jadi jangan dipakai njot-njotan. Mending langsung long step ke batu. Nah, ini curahnya. Wah, ada Edelweiss sudah ada, Cantigi juga ada. Sana kelihatan salah satu puncak, tapi nggak tahu puncak yang mana itu. Ini habis ini datar lagi. Jadi kita jalurnya memutari
tebing. Pagernya mentok sampai sini udah. Depan kayaknya udah nggak ada pagar. Ini vegetasinya udah campur ya, sudah nggak cuman kaliandra lagi. Dan di sini rapet banget. Cahayanya jarang kalau kabut gini. Tapi jalannya masih enak. Sepanjang perjalanan nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman selalu berada di jalur yang ada skotlet hijaunya ini. Itu insya Allah jalur yang benar. Jadi ini lumayan bisa dibuat solo hiking karena cabangnya sedikit dan petunjuk arahnya jelas. 20 menit kita jalan santai dari pos 2. Sekarang kita udah keluar dari hutan Kaliandra. Sekarang ini tanamannya udah jadi manis rejo atau cantigi. Dan ini ada tunjuk arah banyak. Cantiginya udah berlumut ya. Oh, ternyata depan masih ada Kaliandra lagi. Tapi sudah ada tanaman cantigi. Berarti kita udah 2400 meter ke atas. Di bawah sana Edelweiss juga ada. Kecil-kecil. Pohon pakis juga ada. Tapi tetap masih dominan di depan sini adalah Kaliandra. Cemarannya cuman dikit, minoritas. Ini depan masuk lagi ke hutan Kaliandra. Ini ya, ada tanaman jebakan, ada durinya. Hati-hati mas. Lewat aja. Nah, singkirin gitu pakai trekking pole. Enaknya pakai trekking pole tuh begitu. Jadi extension dari tangan kita. Ada jalak. Sudah ada jalak di sini. Dan kata orang-orang kalau ada jalak biasanya nunjukkan jalan. Ya, padahal ya bukan nunjukkan jalan. Tapi kalau menurut saya ya karena kita memaksa dia jalan ke depan, jadi ngikutin jalurnya ke depan. Tapi lumayan lah, jadi untuk memotivasi, misalkan kita nggak yakin sama jalurnya, ngikuti jalan aja. Yaudah, ikutin aja. Ini masih landai ya. Depan sana hutan cemara kelihatan. Dan suara saya udah mulai bindeng karena dingin. Kaliandranya udah tinggal beberapa. Oh, ini ada jamur nih. Mami pasti berhenti nih di sini nanti. Lumayan. Nah, silakan komen jamur yang barusan tadi ini menit ke berapa, itu bisa dimakan apa enggak. Jadi kalau yang punya informasinya tentang dunia perjamuran bisa dikasih info kita di kolom komentar. Ini adalah vlog review gunung pendakian saya yang pertama kali di luar Jawa Timur ya, lewat Cemoro Kandang ini. Jadi kita tes pasar juga. Kalau yang view rame di atas 200.000, mungkin kita selanjutnya akan explore gunung-gunung yang di luar Jatim. Nah, selama ini kan kita masih Jago Kandang doang. Ini view terbanyak saat video ini dibuat 73.000, yaitu Gunung Lawangan. Kalau Lawu via Cemoro Kandang Nisa 200k. Next kita akan lebih explore lagi di gunung luar Jatim. Itu mohon bantuannya teman-teman, share video ini ke seluruh dunia dan ditonton. Apaan sih ini jalannya ya, kayak parit, jadi udah mulai menyempit. Kalau tadi kan kanan kirinya rata, sekarang lebih
kayak jalan air, tapi masih enak, masih rata. 25 menit kita jalan dari pos 2. Sekarang treknya udah bukan tanah lagi, tapi dari batu-batu. Nah, itu pemandangan Cantigi, Kaliandra, Cemara, dan Edelweiss. Depan sana ada blank lagi. Oke, kita lanjut ke atas. Di tanjakan batu-batu ini kameranya dengkul ketemu tumit. Kalau dengkul ketemu dagu bisa aja, tapi kita nunduk kayak gini. Nah, ini dengkul ketemu dagu, tapi kayaknya itu berlebihan. Kalau badan tegak adalah dengkul ketemu tumit. Ya cuman satu ini aja sementara ini. Sisanya masih landai. Pandangan ke kiri, kita bisa lihat megahnya lereng. Sini mongkrang nggak kelihatan ya, tutupan kabut. Kalau nggak ada kabutnya nggak tahu juga kelihatan apa enggak. Kalau dari Cemoro Sewu kan kelihatan. Ini ada tulisannya daerah rawan longsor. Hati-hati sebelum melintas. Sudah dikasih kabel besi juga. Jadi tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan. Nggak cuma lihat bawah atau aja jalur, kadang-kadang kita juga harus lihat atas, karena longsor itu selain bisa dari jalur kita turun ke bawah, dari atas juga bisa terjun ke bawah. Ini bawah Edelweiss, jalurnya masih landai terus. Alhamdulillah, cuaca cerah, kabutnya juga nggak nutupi. Keren. Oh, depan tuh kayak ada bekas longsor tuh. Sana di tebing. Hati-hati longsor sama pohon tumbang. Kayak ini. Depan kita masuk ke Kaliandra lagi. Tinggi saya 170 cm dan ini ada tanaman pakis yang membuat kita harus merobos. Tapi cuma dikit. Ini saya nggak tahu apakah ini buahnya Kaliandra kayak gini atau ini benalu. Jadi lucu aja, kayak apa? Kayak tumor di batang-batang ranting pohonnya ini. Coba komen apakah ini buahnya atau bukan. Karena letaknya di batang. Di depan ini banyak tanaman pakis dan kayaknya jalannya turun. Terus ke sana paling ya. Nah, di atas sana bongkahan-bongkahan batu. Nah, ini wajib nggak pakai speaker atau nyetel lagu, karena begitu dengar sesuatu yang aneh kita langsung bisa reaksi. Ini kayak gua ini ya. Itu cuman lubang biasa. Setengah jam dari pos 2, jadi setelah turunan yang tadi, ini sebelah kanan kita bisa lihat ada sumber air. Nah, sumber air ini datangnya dari rembesan curah itu ya. Ntar tak zoom. Nah, ini kalau musim hujan aja ada airnya ini. Tapi ini bukan Sendang Panguripan kayaknya. Ada sumber air, Mbak. Kita lihat sumber airnya apakah banyak serangganya apa enggak. Kalau banyak serangganya berarti ini udah lama. Tapi kalau nggak ada serangganya berarti ini kemungkinan sering kering. Ternyata nggak ada kutu air, nggak ada nyamuk-nyamuk dan lain sebagainya. Mungkin ini tampungan dari air hujan atau tandon. Nah, kalau mau diminum, saya sarankan dimasak dulu. Atau kalau nggak pakai sedotan yang filter itu, apa itu namanya itu, Lifesaver atau Sawir tuh. Nah, ini selanjutnya kita masih berada di lereng dan jalurnya masih landai. Tadi sumber airnya di sana. Nah, ini sebenarnya ada pagar kawat besi tadi, tapi
sudah bengkok, jadi pagar besinya udah menyatu dengan rumput-rumput. Mungkin karena kena pohon tumbang ini dari atas. 40 menit jalan santai dari pos 2, kita nyampe di pos Bayangan. Nah, pos Bayangannya hanya shelter. Lawu bukan tempat sawah, sampah. Ini ada shelternya juga. Apakah ada perapiannya? Kita lihat. Ada. Nggak bisa buat camp, karena kalau camp harus di jalur. Pemandangannya kalau nggak kabut, mungkin ini kota Karanganyar, mungkin ya. Wah, ini kali Andranya lagi mekar-mekarnya nih. Nih kita nemu duit 500. Posnya namanya pos pengarap. Pos pengarap. Pos Bayangan tapi. Tadi nemu uang 1000 di mana ya? Pos 2. Pos 2. Pos 2. Jadi total kita udah nemu 1.500. Kita bawa turun. Nggak tahu nanti jadi apa. Rokok sebatang 2000. Yang jelas ini Dia nggak ngerokok kok. yang jelas ini bukan apa? Bukan sesuatu yang dilarang, karena kita menyelamatkan nilai uang dan menyelamatkan perekonomian bangsa dengan membelanjakan uang ini. Atau lebih berfaedah lagi ya disedekahkan. Ini di belakang sana ada jalan ke atas, mungkin tuh area untuk ngising with view ya, tapi kayaknya nggak ada view-nya. Ini ada sarung yang ditinggal. Sampai sholat dulu. Tuh, sarungnya sudah dipindah. Terus setelah pos Bayangan ini, pos pengarap tadi, kita masuk lagi ke hutan Kaliandra dan masih jalan rata. Jadi kita benar-benar memutari gunungnya. Karena memang kalau tembus ke pos 5 Hargo Dalem, berarti kan tembus ke jalur yang dari Ceto. Berarti memang kita muter dari Tawangmangu menuju Solo. Kan Ceto dari Solo. Ya, Ceto Solo ya? Tawangmangu. Ceto Karanganyar. Karanganyar. Tawangmangu, masuk Tawangmangu. Nggak salah. Dilarang lewat jalur ini. Ayo kon. Iki sing ndi iki? Ya mungkin dilarang terjun ke bawah sana ya. Siapa tahu ada jalur udah ketutup. Oke, kita lurus ke depan. Di depan sudah mulai tipis-tipis nanjak, colongan-colongan nanjak, tapi nggak terlalu panjang. Miringannya masih sekitar 30-an. Ini ada pohon cemara besar di ujung tikungan. Dan ini kayaknya kita udah nyampe di jalur zigzag. Kabutnya mulai cair juga. Ini sing sana sing zigzag ya. Yang ini yang terabas garis lurus. Terserah teman-teman. Kalau sayang dengkul ya lewat yang zigzag ini. Ya. Oke, siap. Jalur zigzag. Biar nggak licin juga, hemat tenaga. Jalannya lebih sempit sih daripada yang terabasan. Ini kalau jalan di depan sendiri kita sering kena jaring laba-laba. Artinya teman-teman yang Papua tadi, atau mungkin mayoritas teman-teman yang kesini lewatnya jalur yang terabasan tadi. Karena lihat dari jalurnya yang ketutup. Apa ini? Laba-laba. Nah, ini tikungannya di depan ini. Zigzag yang pertama.
Jalannya masih landai, naik-naik manja. Ya cuman lebih jauh aja. Tapi ini lebih worth it daripada nanjak lewat jalur terabasan. Karena jalannya ini zigzag, jadi sekarang lerengnya ada di sebelah kanan. Ini sepanjang jalan udah banyak edelweiss ini. Jalannya masih landai. Ya nanjak cuman di tikungan-tikungan aja. Awal-awal tikungan itu. Nah, depan hutan Kaliandra. Dan masuk lagi ke hutan Kaliandra lagi. Sini suara mobil, suara motor masih kedengeran. Mungkin kalau kabutnya hilang, jalan kelihatan kali ya. 5 menit kita dari persimpangan jalur terabasan. Sekarang kita ketemu jalur yang tadi. Jadi kalau lewat jalur zigzag sampai ketemu terabasan ini hanya 5 menit. Mungkin kalau lewat situ 2 menit, nggak terlalu beda jauh, tapi tenaganya beda jauh. Mending muter kalau saya. Ini ada jalur terabasan lagi yang belok kiri dan di garis. Jadi kita tetap konsisten lewat yang zigzag. Kita cek nanti berapa menit nyampe ketemu jalur ini. Hanya 30 detik ternyata. Jadi nggak worth it kalau harus nanjak capek-capek. Nah ini ada yang sebelah kanan jalur air, sebelah kiri agak naik tapi kayaknya masih tembusan yang zigzag. Kita ambil yang kiri. Ini kelihatan perbandingannya. Kalau lewat kiri jalannya manusiawi landai. Nah, saya lewat kanan 4 WD. Nah, di atas 45 derajat dan harus 2 tangan dipakai. Ketemunya cuman di sini. Mending ambil yang kiri. Nah ini yang sebelah kiri, bukan sebelah kiri ya, lanjutan yang tadi. Tanjakannya udah 45 derajat, tapi bentuknya anak tangga. Lumayan butuh gigi 1. Untungnya cuman sencerit sampai pohon cemara itu tok. Ini tanjakannya ya, kalau lihat ke bawah. Ini kalau lihat lurus ke depan. Depan sudah landai lagi. Tanda panah ke kanan. Ini setelah tanjakan tadi kurang lebih 5 menit. Sebelah kanannya ada bisa buat camp di bawah pohon cemara ini. 1 tenda isi 4 orang. Bisa. Nah jalan ke depan ini naik nggak sampai 45 derajat. Ke belakang masih konsisten 45 derajat. Tuh, saya nunggu mami sama Om Inu. Maminya sih strong, Om Inunya ini yang istirahat. 2 menit dari pohon cemara yang bisa jadi tempat camp. Sebelah kanan sana juga ada tempat camp lagi. Lah itu bisa muat 2 tenda ukuran 4 orang. Jalannya ke sana. Oke. Kita ke yang sini karena ada skotletnya hijau. Kita ngikuti situ. Setelah area camp tadi, sekarang udah nggak ada tanjakan lagi sementara. Nah di depan ini jalannya nanjak landai, lumayan panjang dan masuk ke hutan Kaliandra. Laki-laki ini ada jalur terabasan yang lurus ikut jalur zigzag masih landai Seat Wal-Fiat. Yang kiri di atas 45 derajat agak curam dan licin karena tanahnya tanah keramik, tapi lebih singkat. Dan kita konsisten lewat zigzag. Di ujung tikungan ini juga bisa buat tenda. 1 tenda kapasitas 4 orang. Nah itu masih landai Seat Wal-Fiat kalau lewat yang zigzag ini.
Iya. Enak mana Mas, nerabas sama zigzag? Nerabas jauh Mas. Mending nerabas saja saran saya Mas. Oh, lek turun ya enak nerabas ya, lek nurun. Iya. Naik juga enak nerabas Mas. Waktu nerabas naik, waktu naik nerabas berarti? Enggak zigzag. Soalnya naik dapat malam Mas. Oh, berapa jam kemarin Mas dari pos 2 ke pos 3? Yang paling panjang ya pos 2 sampai pos 3. 2,5 jam juga. Ya, Sekitaran. Sekitar gitu ya. Iya. Camp di mana ini tadi? Pos 4. Buka warungnya? Enggak. Oh, enggak tutup. Mbak Yum tak yang buka. Masih ramai Mas? Mesti ada rombongan satu. Oh ya. Ini dapat turun yang kemarin naik. Kemarin Iya, ada iya. 2 rombongan di sana. Yang Cina-Cina itu. Iya. Oh. Oke, hati-hati Mas. Mari Mas. Ya. Mas Edis. Ya, sampai cari 3 hari lagi atau 1 minggu. Review cemoro kandang wis. Siapa Mas tadi akunnya? Mas Edis. Mas Edis. Ya, Mari Mas. monggo. Mas. Ya, kita syuting ancen sampai nonton Mas. Wah, nerabas sih. Nek turun enak nerabas memang. Ya. Nah, ini mumpung ada Mas Adit lagi. Jadi kita mau nyoba Mas Adit ini lewat jalur sing nerabas dengan beban konvensional biasa. Speednya nanti kita akan sama-sama speed santai, klewas-klewes ya. Yang saya lewat jalur zigzag, Mas Adit ini nyoba lewat nerabas, lek gak kuat ya terpaksa zigzag. Nanti kita lihat lebih dulu sampai mana jalurnya antara lewat jalur zigzag sama jalur terabas ke pos 3. Lek logika sih mesti ini cepetan sing terabas ya, tapi tergantung tenaga dan beban. Yes, udah? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpisah. Ya, saya lewat sini. Ini walaupun saya ultralight tapi tetap speednya klewas-klewes ya. Mungkin satu langkah ini hanya 20 sampai 30 cm. 1 menitnya hanya 40 langkahan lah paling. Yang penting jalan terus nggak berhenti. Ketemu lagi bareng. Licin ya. Ini saya yang lurus, Mas Adit masih yang kanan. Ada ayam hutan. Ini bukan jala ya, ayam hutan. Kelihatan nggak di kamera? Tak agak cepat ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayam hutan. Tata. Udah pergi ayamnya. Ada 4 tadi turun ke bawah sana. Oh, tuh bawah sana tuh. Udah nggak kelihatan. Loh, nggak jadi lewat terabas. Ternyata baru terabas sekali udah KO. Jadi memang kalau ketemunya sama, mending zigzag aja. Dengkul ketemu dagu katanya. Wih, dengkul ketemu dagu. Sawangar, berarti bungkuk-bungkuk ini. Ya mending lewat zigzag kalau waktunya ketemunya sama. Nah, hemat tenaga. Lagian kalau tenaga kita udah habis, nanti ada perjuangan lagi kalau udah sampai tempat camp. Berjuang melawan dingin. Karena kan laut terkenal bikin hipotermia. Hemat tenaga aja, nanti kan berjuang melawan hawa dingin soalnya. Wah, benar. Aku lihat jalur langsung turun aku. Nih, kalau kita lewat zigzag
Mungkin nggak sampai 20 derajat lah, nanjak-nanjak manja, nggak kerasa bahkan nanjaknya. Tapi kalau lewat jalur terabasan ya, ini 60 derajat ke bawah. Nilai lurus ke depan. Kapok. Cari yang aman-aman aja. Turunnya mungkin ya. Turunnya aku. Kalau nguber waktu, kalau nyantai ya zigzag lagi. Nah, itu Mami sama Om Inu baru kelihatan. Yang landai aja pokoknya. Zigzag terus. Zigzag terus aja Mi. Sampai 12 kali zigzag. Ada burung jalak. Push. Kabur deh. Dipikir ada kucing paling. Sambil jalan ini cerita sedikit. Jadi selain kita nge-review nih, kita juga ada misinya Mbak Yani sih. Itu ke tempatnya Mbok Yam untuk tanya solar panel beliaunya pakai merek apa dan kondisinya sekarang bagaimana. Karena laporannya nanti dibutuhkan untuk mau dipasang pemancar radio dari sekitar pos Hargo Dalam itu. Jadi nantinya akan ada radio di sana. Kalau pakai HT kan terbatas, tapi kalau radio broadcastnya lebih enak. Ini jalur terabasan ya, nilai lurus 60 derajat lebih ke bawah. Sedangkan kita masih jalan santai, sehat walafiat. Kelewes. Kita udah 2 jam lebih menyusuri rute zigzag ini. Waktu normalnya adalah 2,5 jam dari pos 2 ke pos 3. Artinya sebentar lagi kita nemu pos 3. Itu pun kalau yang bikin catatan waktu normal tadi lewatnya zigzag. Kalau kita lebih lama berarti beliaunya lewat yang terabas. Kalau ketemu rute gunung yang antar posnya jauh kayak gini, 2,5 jam, itu modalnya hanya mindset. Kalau kita ngerasa aduh jauh nggak nyampe, itu hormon stres kita malah bikin fisik kita tambah payah jadinya. Akhirnya timbullah kram, timbullah kedinginan, timbullah letih, lesu, lemah, tidak bergairah, kayak gitu. Jadi mindset. Apalagi kalau ke Gunung Kawi kayak kemarin, cara antar posnya dari basecamp ke pos 1 aja 2,5 jam, pos 1 ke pos 2 2,5 jam, 3 ke 4 deket sih 1 jam, 4 ke puncak lumayan juga jauh. Jadi mental harus bener-bener mental. Gunung-gunung di Jawa Timur terutama. Kalau gunung-gunung Jawa Barat yang katanya posnya sampai 7 sampai 9, jalan 30 menit sudah ada pos, jalan 30 menit sudah ada pos. Itu mah enak. Ini ada bonus view kalau lewat apa ini namanya, jalur zigzag ya. Sebelah kiri kita bisa lihat lautan awan. Alhamdulillah ini ramalan cuaca hari ini harusnya hujan dan petir, tapi kita dikasih hanya kabut dan gerimis tipis. Alhamdulillah sekali. Depan sana udah nggak ada kaliandra-kaliandraan, semuanya udah manis rejo. Oh nggak ding, ini kaliandra. Depan malah nggak kelihatan. Depan mata malah nggak kelihatan. Ini udah banyak manis rejo sama edelweiss. Dan di sini alhamdulillah nggak angin ya, karena pos 4 itu terkenal angin. Jadi terkenal tempatnya badai di Cokro Suryo itu. Mau musim hujan mau nggak musim hujan anginnya banter. Nanti kita melihat, semoga aja kita ngecamp di pos 4 nggak ada masalah. Ya minimal kita campnya di pos 4 sih, paling ngelek. Karena sebenarnya kita pengennya di pos 5. Nah di pos 5 kan logistiknya enak, nggak usah masak, ada warung-warung gitu. Tapi kalau terpaksa banget sebelum malam ya kita camp di
pos 4. Ini kalau lihat banyak bunga manis rejo gini dan jalurnya agak lebar kayak gini, kita jadi ingat Welirang. Kalau dari Pondokan atau dari kembar berapa ya lupa, itu kan jalurnya kayak gini, yang arah mau ke Gua Seriti itu. Lautan awan, sunset sebelah sana, sebelah barat. Kita lanjut ke depan dulu. 2 jam 25 menit kita nemu bekas seng ambruk ini ya, view-nya cerah, ada seng berarti ada bangunan. Kalau ngelihat ke kanan itu tempat kita asal tadi, berarti kita harus nolehnya ke kiri. Pos 3 Penggek. Alhamdulillah udah nyampe di pos 3, hampir 2,5 jam. Nah berarti speed santai, kelewas tanpa berhenti, lewat jalan zigzag, ketemunya hampir sama-sama. Estimasi waktu yang 2,5 jam itu dari pos 2 ke pos 3. Wih, ini asik ini. Oke, nggak usah penean di sana, nggak usah aneh. Lah ini posnya. Bawa turun kembali sampahmu. Situ ada bekas bangunan shelter, itu mungkin yang keterangin tuh ya. Depan sana ada shelter. Yang sini luas tapi nggak nyaman kalau dibuat tenda karena batu-batu. Sebelum kita explore, kita lihat dulu view 360 dari pos 3. Bawah sini jurang, lautan awan kelihatan ya. Alhamdulillah ini walaupun musim hujan tapi nggak tembok. Kemudian ke atas sini saya buat camp self standing ya kayaknya, tapi kalau trap tent kok sanksi kayak ininya keras karena kan bekas pondasi. Iya, keras, tanahnya keras. Belakangnya sini bisa, cuman nggak rata. Satu tenda 4 orang self standing. Belakang sini tambah nggak rata. Tuh ada lagi di atas sana mungkin bisa 1 tenda, tapi jelas nggak rata. Sana ada jalan, mungkin tempat ngising with view. Nah, nikmati dulu pemandangan. Oke, cukup. Kalau kurang lama nikmati pemandangannya, di pause saja videonya. Sekarang kita lihat ke pondokannya, shelternya seperti apa. Apakah ada perapiannya lagi seperti 2 pos sebelumnya? Lumayan nanjak ya ke shelternya ini. Lanjut ke puncaknya, lewati sini ada jalan tuh. Kiblatnya juga arahnya ke sana. Nah ini nggak ada cerobong asapnya. Ini tinggi saya 170 cm, dan saya kalau berdiri masuk di shelter ini harus nengkleng kepalanya, harus miring. Nah kesundul kan, apalagi yang sebelah sana makin turun.
Kemproh yang sebelah sana ya, banyak sampah. Nggak ada perapiannya ternyata. Tapi lumayan tuh berteduh. Oke, kita nunggu teman-teman yang lain dulu. Wah, nemu uang. Nemu uang ada 1, 2, 3 sepanjang pos 3 ini. Nah, ini sudah setengah 5 sore kita di pos Penggek ini. Tadi ada rombongan yang turun, katanya di depan sana hujan dan becek. Terus di sini juga dingin. Kalau kita lanjutkan ke atas juga nggak ngerti nanti nyampainya jam berapa. Bisa 1 sampai 1,5 jam kan sudah maghrib. Nah, sedangkan di sini view-nya juga ciamik. Kita bisa lihat sunset langsung dari sini. Lautan awan. Tuh puncaknya Mongkrang. Di sebelah sana kelihatan. Berarti baliknya sini adalah jalurnya Cemoro Sewu. Nah, ini kita bikin tenda. Kebetulan Om Adit bawa tenda isi 3 orang self standing ya. Ini kita pakai di sini. Yang Mami nanti pakai top tent. Pakai punya aku apa pakai punya Mami? Oke, pakai utara berarti ya? Pakai yang utara. Bukan selatan. Kalau saya barat daya ini. Nah, ini nyari lokasi untuk top tent ini di mana ini? Ini yang dulu pernah aku khawatirkan ya. Karena pasak nggak bisa top tent. Bisa sih, cuman agak maksa. Nah, kalau anu kan bisa diikat kemana. Tahu. Yang jelas misah tendanya. Katanya air gimana, Bro? Airnya setelah pos 3, jadi ini jalan ya agak ke sana. Lah makanya kita camp di sini kan enak, masak-masak entek-entek nois nanti saya isi ulang. Jadi kita summit besok juga nggak terlalu berat, bebannya kan bisa ditinggal sini. Mungkin nyampe puncak kan 3 jam lah. Oh, nyampe puncak 3 jam. Oh. Barangku tak keluarin semua. Tasnya tetap harus dibawa. Oh iya, kan mau direview. Tasnya harus dibawa ini. Tas mahal. Oh, jawab ini. Capek, diam dulu ya. Nah. Oke, tak bantuin Om Adit untuk bangun tenda dulu. Di closing aja lah sekalian. Jadi nanti lanjutannya besok kita ada di part ketiga. Biar videonya juga nggak panjang-panjang. Terima kasih telah menonton. Like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng. Terima kasih telah menonton. Sunsetnya keren. Tangannya ngebuka semua, tapi jangan ke situ, nggak masuk kamera. Nah, kayak wangi itu, Mas. Tangannya tuh, nah, ikut free. Ya, sabar ya. Masuk satu sek nih. Payu iki sudah lagi. Wes. Jaluk, Bro. Tak doyan resep. Aku dong minta. Bagi kan? Hai. Nih.